Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan minggu ini kita membahas keseimbangan benda. Keseimbangan benda ada dua, yaitu keseimbangan benda statis dan keseimbangan dinamis. Yang kita bahas pertama adalah keseimbangan statis. Keseimbangan statis ada dua, yaitu pada partikel dan pada benda tegar. Pengertian partikel dulu. Partikel itu adalah benda yang ukurannya bisa diabaikan sehingga digambarkan berupa titik. Untuk lebih jelasnya kalian lihat. Nah, di sini ada sebuah tali merah, itu ditalikan di dinding atas dan di dinding samping. Kalau kita lihat seperti itu berarti belum terbentuk titik atau belum bisa di mana partikelnya belum. Oleh sebab itu pada tali diberi beban sehingga pada gambar 2 sudah terbentuk partikel, yaitu pada pusat tali temali ini. Di yang hitam ini disebut dengan partikel. Ini saya besarkan ya, kalau nggak dibesarkan juga nggak apa-apa. Ya, jadi pada partikel ini bekerja 3 gaya, yaitu yang ke arah dinding, kemudian ke arah dinding atas, dan ke bawah. Jadi pada partikel dipengaruhi 3 gaya. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas yang pertama ya. Kita bahas keseimbangan partikel. Syarat partikel seimbang itu adalah sigma F sama dengan 0. Sigma itu adalah jumlah gaya yang bekerja pada partikel harus sama dengan 0. Nah, jumlah gaya ini ada 2, yaitu yang mengarah ke sumbu X dan yang mengarah ke sumbu Y. Harus sama-sama dengan 0. Itu secara teori. Nah, sangat sederhana sekali. Oleh sebab itu, agar lebih jelasnya, marilah kita membahas contoh soalnya. Nah, saya beri contoh. Nah, ini tadi, partikel ini dipengaruhi 3 gaya, yaitu yang ke arah dinding samping, kemudian ke arah dinding atas, dan ke bawah. Untuk menyelesaikan soal ini, ada 2 cara. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan rumus. Biasanya untuk kasus sudut-sudut istimewa, yaitu menggunakan perbandingan sinus, yaitu F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Nah, pada soal itu, kita gambar lagi biar kalian jelas ya. Nah, yang ke arah dinding samping itu saya namai F1, yang ke arah dinding atas kita namai F2, yang ke bawah tetap yaitu berupa beban. Nah, F1 per sin alfa 1 berarti F1 sin alfa 1 itu adalah sudut di depan F1. Ingat, sudut di depan F1 berarti sudut apit antara F2 dan W. Kita lihat gambar. Nah, ini berarti sudutnya adalah alfa. Kemudian F2 per sin beta. F2 ini sudut depannya adalah sudut apit antara F1 dan W. Dilambangkan beta. Kemudian gamma berarti antara F1 dan F2. Ini sudut apitnya gamma. Kalau sudah jelas seperti ini, menggambar seperti ini, kita masukkan ke rumus. Boleh F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. Boleh, jadi 2 dulu yang digunakan 2. Boleh F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma. Jadi salah satu. Harus pandai-pandai di sini. Yang diketahui, yang kuncinya yang mana? Yang diketahui adalah W. Maka kita gunakan F3 per sin gamma. Dengan F1 per sin alfa boleh. Nah, untuk di sini kita gunakan F1 per sin alfa sama dengan F3 per sin gamma. F3 dalam hal ini sama dengan W.
Nah, sudut alfanya ini 135, sudut gamanya juga 135. Dari persamaan ini diperoleh bahwa F1 sama dengan W. Berarti F1 sama dengan 360 Newton. Itu baru ketemu F1. F1 ketemu, W sudah ada, sekarang kita mencari F2. Nah, F2 itu bisa kalian gunakan rumus F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, boleh. Boleh F2 per sin beta sama dengan F3 per sin gamma, boleh. Nah, ini kalau bisa kita gunakan F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta. F1 tadi ketemu 360, sin 135 sama dengan F2 per sin 90. Sin 90 adalah 1, sehingga diperoleh F2 sama dengan 360 per nilai sin 135 adalah setengah akar 2. Untuk memudahkan perhitungan, maka kita kalikan akar 2 per akar 2. Maka diperoleh F2 sama dengan 360 akar 2 Newton. Itu cara yang pertama. Selanjutnya, kita cara yang kedua. Kita gambar lagi F1, F2, dan W. F1 sudah searah sumbu X negatif. W sudah searah sumbu Y negatif. Sekarang yang membentuk sudut tinggal F2. Oleh sebab itu kita menguraikan. Seperti minggu kedua yang pertemuan pertama dulu. Bagaimana cara menguraikan vektor. Dari partikel ini kita buat pertolongan, yaitu kita perpanjang sebagai sumbu X. Terus sudut yang diapit antara F2 dengan sumbu X adalah kita gambar 45 derajat. Kemudian kita buat pertolongan juga ke arah sumbu Y. Setelah itu kita uraikan. Dari ujung F2 kita buat garis potong tegak lurus memotong sumbu X. Maka dari pusat ke titik potong itu adalah vektor uraian F2 terhadap sumbu X, disebut F2X. Kita uraikan ke arah sumbu Y. Nah, kita peroleh F2Y. Nah, setelah menguraikan ini, kita masukkan ke syarat keseimbangan partikel, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Jumlah gaya terhadap sumbu X sama dengan 0. Kita lihat gaya-gaya yang searah sumbu X positif maupun negatif. Di sini hanya ada dua vektor, yaitu F2X yang ke kanan dan yang ke kiri F1. Maka kita masukkan F2X min F1 sama dengan 0. F2X, F1 pindah ruas berarti F2X sama dengan F1. F2X dijabarkan. F2 cos 45 sama dengan F1. Nah, karena F1 belum ketemu, F2 belum ketemu, maka ini kita simpan sebagai persamaan. Nah, sebagai persamaan. Kemudian kita masuk ke syarat keseimbangan partikel yang kedua, yaitu jumlah gaya terhadap sumbu Y. Nah, yang ke arah sumbu Y juga ada dua, yaitu F2Y ke atas dan W ke bawah. Maka F2Y min W sama dengan 0. Sehingga F2Y adalah F2 sin 45 sama dengan 0. Ini harusnya sama W. F2 sin 45 sama dengan W-nya langsung pindah ruas sama dengan ini. F2 sin 45 adalah setengah akar 2. W-nya 360. Sehingga diperoleh F2 360 akar 2. Setelah F2 ketemu, kita masukkan ke yang pertama tadi, yang ini. Yaitu F1 sama dengan F2 cos 45. Sehingga diperoleh F1 sama dengan 360 Newton. Kalian cocokkan dengan yang cara pertama tadi, pasti sama. Itulah fisika, ilmu pasti. Dengan cara apapun, kalau di dalam rumus-rumus fisika pasti hasilnya sama. Tadi adalah syarat keseimbangan partikel, ya. Selanjutnya kita bahas keseimbangan yang kedua adalah keseimbangan benda tegar. Nah, syarat keseimbangan benda
Yang pertama adalah jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Yang kedua itu jumlah torsi atau jumlah momen gaya sama dengan 0. Nah, jadi lebih lengkap daripada pada keseimbangan partikel. Itu secara teori syarat keseimbangan benda seperti itu. Untuk lebih jelasnya, saya beri contoh soal lagi. Ya, ini contoh soal, kalian baca. Kemudian dari soal ini kita gambar. Nah, ini. Jadi, pada WA itu beban A 40 kg. Beban di B 35 kg. Tentunya kalau orang ini memikul di tengah-tengah, pasti akan tidak seimbang. Pasti yang lebih berat akan turun ke bawah, yang ringan akan ke atas. Itu sifat torsi seperti itu. Oleh sebab itu, kita harus menggeser sumbu rotasinya atau pusat tumpuan pada orang itu di mana agar tidak turun salah satu atau bisa seimbang. Oleh sebab itu kita gambar lagi. Nah, kita pada penyelesaian ya, sumbu rotasi kita lihat di C. Kemudian kita masukkan syarat benda seimbang yang kedua. Karena di sini sigma F, gaya-gaya yang ke arah sumbu X maupun sumbu Y tidak berpengaruh betul. Yang berpengaruh di sini adalah sigma momen gaya sama dengan 0. Nah, kita gambar dulu. Nah, ini berarti WA, kemudian ini WC, ini AC jarak ini ke tumpuan, CB jarak dari tumpuan ke beban C. Terus kita masukkan ke syarat benda seimbang, yaitu jumlah momen gaya sama dengan 0. Dari sini kita lihat ada 2 momen gaya. Jadi beban A ini dari tumpuan menimbulkan momen gaya negatif. Sedangkan benda B dari sumbu rotasi menimbulkan momen gaya positif. Maka di sini min torsi A plus torsi B sama dengan 0. Kita jabarkan rumus torsi itu adalah gaya jarak kali sin sudut apit. Nah, berarti ini min WA R AC, ini jaraknya ke sini adalah AC sin 90 plus WB ya, ini bukan WC ya, ini WB dibetulkan. WB kali RCB sin 90 sama dengan 0. Sehingga W itu adalah MA kali G RAC sin 90 plus MB G RCB sin 90 sama dengan 0. Kalian ingat, AC itu adalah 90 AB min CB. Karena panjangnya AB tadi 90, kalau AC berarti 90 dikurangi CB. Kita masukkan satu satuan ya, berarti 0,9 min RCB. Sin 91 sama dengan 35 kali 10 RCB sama dengan 0. Nah, dari sini kalian hitung, kita peroleh RCB adalah 0,48 meter, berarti sama dengan 48 cm. Setelah RCB ketemu, maka RAC tinggal mengurangkan dari 90 dikurangi 48, berarti 42. Jadi ini ke sini ketemu 42, ini ke sini 48. Kalau dijumlah sama dengan 90 cm. Ya. Saya kira cukup. Ya, coba kalian ulangi lagi ya, dilihat lagi, dipahami sambil dilihat modulnya. Semoga penjelasan ini lebih memperjelas kalian. Sekian saja. Kurang lebihnya bisa mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.